Kenapa lama sekali angkat VC aku sih? Protes Daryl pada Farah yang baru menjawab panggilan video darinya setelah 3 kali tidak dijawab. Maaf, aku baru saja sampai di apartemen. Jelas Farah sambil menanggalkan pakaiannya satu persatu. Ia langsung menggantinya dengan pakaian tidur. Kenapa jam segini? Tanya Daryl. Farah menghela napasnya dengan pelan. Tadi ada urusan dengan Cynthia dan... Ngapain? Cecar Daryl lagi untuk memastikan walau sebenarnya tadi sempat diberi kabar oleh Jeffrey kalau Farah dan Cynthia mampir ke mall. Tapi setelah itu Jeffrey tidak ada memberi kabar lagi padanya. Tadi Cynthia ada sedikit masalah dengan suaminya. Jadi, tadi di mall kita bertemu dengan suami Cynthia sedang mengajak cewek muda. Mereka sempat berdebat sebentar lantas aku menarik Cynthia supaya pergi jauh. Lalu Cynthia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya membawa anak-anaknya. Aku dan Jeffrey yang mengantar. Jelas Farah. Daryl agak kaget mendengarnya. Pak Andre, bersama cewek muda. Farah mengangguk. Tampak jelas Daryl memijat keningnya. Merasa sedikit khawatir. Kenapa? Tanya Farah. Apa berita itu bisa menyebar dengan cepat? Aku takut kalau berita itu menyebar, perusahaanku jadi terkena imbasnya. Daryl tampak mengembuskan napasnya dengan kasar. Sebelumnya kami memang tahu berita tentang Pak Andre yang suka nakal dengan perempuan lain. Tapi selama itu tidak merugikan perusahaan, jadi aku tetap membutuhkannya sebagai direktur keuangan. Tapi kalau mendengar cerita begini, apalagi sampai kepergok dengan istrinya, aku jadi khawatir sayang. Aku tadi berusaha untuk menahan Cynthia supaya enggak berbuat berlebihan di depan umum. Takut juga kalau ada yang merekam aksi brutal jambak-jambakan istri saya dengan pelakor. Untungnya aku bisa membawa Cynthia menjauh. Mudah-mudahan ini enggak akan berpengaruh dengan perusahaanmu, kata Farah. Ia sambil sibuk memoles skincare di wajahnya sebelum pergi tidur. Aku harap begitu. Pak Andre sangat kompeten. Rasanya sungguh sayang kalau aku pecat begitu aja karena masalah pribadinya ini. Farah tertegun. Rupanya di balik sikap buruk yang dimiliki oleh suami Cynthia, ada sisi baiknya yang membuat Daryl sangat membutuhkan Pak Andre agar tetap bekerja di perusahaannya. Jadi tadi kamu antar Cynthia ke rumah orang tuanya? Tanya Daryl lagi. Farah mengangguk. Iya, bersama 3 anaknya. Kasihan mereka. Apa Pak Andre dan Cynthia akan bercerai nantinya? Tebak Daryl. Farah mengedikkan bahunya. Satu sudut bibirnya terangkat. Bukan urusan kita sayang. Biarkan mereka yang menyelesaikan urusan mereka. Yang penting perusahaan kamu tidak kena imbas dari perbuatan Andre itu. Bukan tidak peduli. Hanya saja Farah merasa tak perlu ikut campur urusan rumah tangga Cynthia dengan suaminya yang jelalatan itu. Farah tak mau kata-kata ikut campur itu keluar dari mulut Cynthia lagi padanya. Cukup membantu sebisanya saja. Dan lagi pula memang Farah sudah tahu duluan bagaimana aslinya Andre. Iya, bukan urusan kita. Urusan kita nanti setelah aku balik dari Malaysia kan, goda Daryl. Oh, urusan apartemen baru ya? Tebak Farah langsung. Daryl langsung menepuk dahinya begitu mendengar kata-kata Farah. Kenapa? Kamu janji mau kasih aku apartemen baru kan? Iya sayang, nanti aku berikan kamu apartemen yang lebih luas dan bagus. Jawab Daryl. Secepatnya bisa. Secepatnya? Oke, nanti setelah aku pulang dari Malaysia kita atur. Tapi temu kangen dulu. Setelah itu baru deh kita cari apartemen. Daryl tampak menaik-naikkan kedua alisnya. Tanda kode minta sesuatu juga pada Farah. Farah tersenyum miring. Ada rasa lega kalau Daryl menyanggupi untuk memberikannya apartemen baru. Setidaknya, Kyle tidak bisa menghampirinya lagi ke apartemen.
Mungkin Farah akan mencari apartemen yang jauh dan memakai penjagaan yang ketat supaya ayah Daryl tak bisa menjangkaunya. Baru aja sehari pisah, rasanya udah kangen banget sama kamu. Tunggu aku pulang besok malam ya, kata Daryl. Matanya sudah seperti mengantuk. Kamu pulang besok malam? Tanya Farah meyakinkan. Iya, kalau tidak halangan aku pulang besok malam. Nanti aku langsung mampir ke apartemen kamu. Melepas kangen. Farah sudah siap-siap untuk tidur. Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang sambil memegang gawainya. Kamu udah ngantuk ya? Tanya Farah pada Daryl yang tampak jelas kedua kelopak matanya terpejam. Daryl hanya menganggukkan kepalanya tanpa ada suara. Ya udah, selamat tidur sayang. Farah lantas menyudahi panggilan video tersebut. Ia pun hendak tidur juga. Gawainya langsung ia letakkan di atas nakas. Dan ia pun merilekskan tubuhnya untuk tidur. Selesaikan sampai benar-benar beres, Daryl. Oke, tidak masalah. Mungkin kamu bisa seminggu di sana. Nanti biar Daddy yang urus di kantor pusat. Jaga dirimu. Bye. Kyle menyudahi panggilan teleponnya bersama putranya. Proyek di Malaysia mengalami sedikit masalah lagi. Kyle meminta putranya untuk tetap di sana selama seminggu agar tetap dalam pengawasan. Kyle menaikkan salah satu sudut bibirnya. Dengan begini masih ada banyak waktu agar dirinya bisa bertemu dengan Farah. Tentunya Farah pasti akan tetap ketus pada dirinya. Kyle mengatur siasat agar bisa mendekati Farah secara perlahan. Dan lama-lama harus membuatnya putus dengan Daryl. Bukan karena Kyle tak mau melihat Daryl bahagia. Dia sangat ingin putranya bahagia. Tapi tentu saja tidak dengan Farah. Bagi Kyle, Farah tidak pantas dengan Daryl. Selain terpaut usia, Farah juga bagian masa lalu dari Kyle. Jadi apa yang harus aku lakukan supaya kamu mau menjauh dari putraku? Membuat Daryl benci padamu? Atau membuatmu membenci Daryl? Gumam Kyle. Daddy teleponan sama siapa? Daryl. Tiba-tiba Naomi sudah muncul di belakang Kyle. Ia sedikit terkejut dengan kehadiran istrinya itu. Iya, barusan Daryl yang telepon. Jelas Kyle. Kenapa? Dia harus stay di Malaysia selama seminggu ke depan. Ada sedikit masalah. Jadi Daddy minta supaya dia tetap di sana dulu. Biar Daddy yang ke kantor pusat untuk sementara. Berarti dia minggu depan baru kembali ya? Kalau begitu Mami mau ajak Farah jalan-jalan atau yoga bareng deh. Naomi tampak meraih gawainya. Ia hendak menghubungi kekasih Daryl. Dan hendak mengajaknya untuk jalan-jalan ataupun yoga bareng. Farah kan punya urusan lain, bukannya dia punya bisnis. Kalau Mami malah ganggu waktu dia bagaimana? Tanya Kyle. Naomi tampak berpikir sejenak. Memangnya Farah sesibuk itu? Kalau Mami yang minta pasti dia mau dong. Biar Mami makin dekat dengan Farah. Jelas Naomi. Kita ajak Farah makan malam bersama aja, supaya kita bisa banyak mengobrol. Waktu itu kita belum banyak mengobrol dengan dia kan? Tawar Kyle pada istrinya. Ide bagus juga, Dad. Mami mau kirim pesan dulu ke Farah. Mudah-mudahan hari ini dia tidak sibuk. Jadi bisa temani Mami jalan-jalan. Lalu nanti malam kita dinner bareng. Naomi pun segera mengetikkan pesan singkat pada Farah. Mau dinner di hotel atau resto yang lain? Nanti biar Daddy yang atur supaya bisa segera reservasi. Tawar Kyle lagi. Di hotel kita aja, Dad. Kita bisa bebas minta ruang privat dan bisa bebas mau minta menu apa aja. Makanan Daddy kan tidak boleh sembarangan. Kalau dengan chef kepercayaan kita pastinya jauh lebih aman kan? Saran Naomi pada suaminya. Oke, nanti Daddy akan atur. Tapi apa Farah sudah mau? Belum dibalas. Apa sebaiknya Mami telepon aja? Naomi tampak bimbang. Ia bingung antara menunggu balasan pesan dari Farah atau menelepon langsung. Takut juga kalau mengganggu waktu Farah. Kalau nanti siang masih belum dibalas, baru Mami coba telepon. Mungkin Farah ada kesibukan lain. Tidak enak mengganggunya pagi-pagi begini. Saran Kyle. Naomi mengangguk menyetujui kata-kata suaminya. Memang tidak enak juga pagi-pagi sudah mengganggu Farah.